Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pembahasan Fathul Qorib. Sekarang kita membahas tentang kesunahan wudhu ya. Sebelumnya kita membahas kefarduan wudhu. Di sini sekarang kita membahas kesunahan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu ayil wudu'i asyratu asya'a. Beberapa kesunahan wudhu ini ada 10 perkara ya. Ada 10 perkara. Wa fi ba'din nusakhil matni asru khisalin. Dalam sebagian redaksi matan ya, tulisan kitab ya, ada 10 pekerti ya, ada 10 perkara, bahasanya khisolin, kalau di sini asya'a. Yaitu apa? Yang pertama at-tasmiyatu, yang pertama adalah membaca bismillah awalahu, di permulaan wudhu ya. Ketika mau wudhu itu membaca bismillah dulu. Wa aqalluha bismillahi, minimal membaca tasmiyah atau bismillah ini minimal bismillah gitu ya. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Maksimalnya, paling sempurnanya tasmiyah atau basmalah itu bacanya bismillahirrahmanirrahim ya, di permulaan wudhu. Jadi mau wudhu baca bismillah dulu ya. Fa in taraka at-tasmiyata awalahu atabiha fi asna'ihi. Apabila seseorang yang berwudhu itu meninggalkan membaca bismillah di permulaan wudhu, baik meninggalkannya ini karena lupa ataupun sengaja, maka atabiha fi asna'ihi, maka dia nanti disunahkan untuk mendatangi bismillah tersebut atau membaca bismillah tersebut di tengah-tengah wudhu, asalkan wudhunya belum selesai ya. Asalkan wudhunya belum selesai. Kalau wudhunya sudah selesai ya habis berarti ya. Kalau di tengah-tengah wudhu ini bismillahnya agak beda dengan di awal ya. Kalau di awal kan bismillahirrahmanirrahim. Kalau di tengah-tengah ini dianjurkan ditambah ya, awalahu wa akhirahu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu ya. Maksudnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mulai dari awal hingga akhir gitu. Awalnya enggak ada bismillah, awalahu mulai hingga awal tadi gitu. Fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Maka apabila dia sudah selesai dari wudhunya sudah selesai, lam ya'ti biha, tidak dianjurkan untuk membaca basmalah. Kenapa? Karena tempat basmalahnya sudah habis, wudhunya sudah selesai gitu. Jadi bahasa wudhu itu selesai itu kapan? Nah itu ini ada perbedaan ulama ya sebenarnya. Kapan wudhu itu dikatakan selesai? Ada yang mengatakan ketika habis membasuh kaki itu sudah selesai ya. Ada yang mengatakan membasuh kaki belum selesai. Kenapa? Karena masih ada doa. Nah kalau sudah membaca doa selesai baru itu dianggap selesai. Berarti kalau menurut yang ini selesainya wudhu adalah sampai doa, berarti meskipun sudah membasuh kaki dia belum berdoa, tetap masih dianjurkan bismillah ya, kalau di awalnya lupa. Tapi kalau yang mengatakan selesainya wudhu adalah membasuh kaki, berarti setelah membasuh kaki sudah enggak dianjurkan bismillah lagi ya. Wa ghuslul kafaini ilal ku'aini.
Kemudian kesunahan wudhu yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sampai kedua pergelangan tangan. Qoblal madmadoti, membasuhnya tadi sebelum berkumur ya, sebelum berkumur. Sebelum berkumur tangannya dibasuh dulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kemudian membasuh kedua tangan, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebelum berkumur. Wayak siluhuma salasan intarodada fituhrihima, dan membasuh kedua telapak tangan tadi itu 3 kali ya. 3 kali apabila dia ragu-ragu di dalam kesucian kedua telapak tangan tersebut. Kalau ragu, ini suci apa enggak ya, berarti harus dibasuh 3 kali untuk menghilangkan keraguan tersebut supaya yakin ya. Dibasuh dulu ya. Membasuh kedua telapak tangan tadi itu qabla idkhalihima al-ina'a al-mustamila ala ma'in dunal kullataini, sebelum memasukkan kedua telapak tangan tersebut ke sebuah wadah yang wadahnya ini memuat terhadap air yang kurang dari 2 kula ya. Ini kalau memang wudhunya itu dengan cara mengambil airnya pakai tangan ya, diciduk kayak gitu. Nah, berarti sunnah membasuh kedua telapak tangan sebelum kedua telapak tangan tersebut dimasukkan ke sebuah wadah yang wadahnya sebelum dimasukkan ke sebuah wadah yang memuat terhadap air yang kurang dari 2 kula. Air yang kurang dari 2 kula itu berarti kurang dari 217 liter ya. Karena ukuran 2 kula itu adalah 217 liter. Kurang dari itu, maka kalau tangan mau dimasukkan harus dibasuh terlebih dahulu. Fa illam yaghsilhuma kuriha lahu ghamsuhuma fil ina'i. Fa illam yaghsilhuma kuriha lahu ghamsuhuma fil ina'i. Apabila dia tidak membasuh kedua telapak tangan tadi, maka makruh baginya untuk memasukkan atau menenggelamkan kedua telapak tangan tersebut di wadah. Hukumnya makruh karena apa? Masih ragu. Kenapa tidak haram? Padahal ragu suci. Ini suci apa najis ya? Tapi makruh dimasukkan. Kalau ragu berarti kan enggak najis ya. Karena aslinya suci, kemudian ragu ragu suci apa najis, maka kalau ragu kan hukum asalnya suci maka suci gitu kan. Nah, ketika ragu belum dibasuh dimasukkan, hukumnya makruh. Lanjut, wa in tayakona tuhrahuma lam yukroh lahu ghamsuhuma. Dan apabila dia yakin kedua telapak tangan tersebut suci ya, akan kesucian kedua telapak tangan tersebut, maka tidak dimakruhkan baginya untuk memasukkan kedua telapak tangan tersebut ke wadah. Yakin kedua telapak tangannya suci, maka mau dimasukkan enggak apa-apa, enggak makruh ya. Kemudian kesunahan wudhu yang nomor 3 adalah wal madmadatu ba'da ghuslil kafaini, berkumur setelah membasuh kedua telapak tangan ya. Berkumur setelah membasuh kedua telapak tangan. Bagaimana membasuh kedua telapak tangan yang kayak tadi keterangannya. Wa yahsulu aslus sunnati fiha bi idkhalil ma'i fil fami.
pokok kesunahan di dalam berkumur ini sudah bisa hasil dengan memasukkan air ke mulut ya. Yang penting air dimasukkan ke mulut ini sudah bisa hasil, sudah mendapatkan kesunahan berkumur ya. Sawaun adarohu fihi wamajjahu amla. Baik air yang dimasukkan ke dalam mulut tadi itu diputar-putar, kupiuk gitu ya. Diputar-putar kemudian dimuntahkan lagi atau tidak ya. Tapi fa'in aroda al akmala majjahu. Tuh. Fa'in aroda al akmala majjahu. Apabila dia menginginkan yang lebih sempurna, ya maka diputar-putar kemudian dimuntahkan gitu ya. Wal istingsaku ba'dal madmadoti. Kemudian kesunahan wudhu yang berikutnya yang nomor 4 ini ya, itu menghirup air ke dalam hidung ya. Menyedot air ke dalam hidung ba'dal madmadoti, setelah berkumur. Setelah berkumur kemudian menghirup air ke hidung, disedot. Bagaimana caranya? Di sini wayah sulu aslu sunnati fihi biidkhalil ma'i fil anfi. Pokok kesunahan di dalam istingsak atau pokok kesunahan di dalam menghirup air ke hidung ini sudah bisa dicapai, sudah bisa dihasilkan dengan cara memasukkan air ke hidung. Yang penting memasukkan air ke hidung ini sudah mendapatkan kesunahan istingsak ya. Sawaun jadabahu binafasihi ila khoyashimihi wa nasarohu amla. Baik dia menyedotnya dengan nafas sampai ke janur hidung ya, khoyashim janur hidung, kemudian menyemprotkan lagi ataupun tidak, itu sudah mendapatkan pokok kesunahan. Jadi memasukkan air ke hidung tanpa disedot oleh napas dan tanpa disemprotkan lagi itu sudah mendapatkan kesunahan istingsak ya. Tapi fa'in aroda al akmala nasarohu. Kalau dia orang yang berwudu menghendaki menginginkan yang lebih sempurna, berarti ya nasarohu, harus disemprotkan supaya lebih sempurna. Disedot sampai ke janur hidung kemudian disemprotkan, dikeluarkan lagi. Wal jam'u bainal madmadoti wal istingsyaki bisalasi hurufin. Mengumpulkan antara berkumur dan menyedot air ke hidung, memasukkan air ke hidung dengan 3 kali cibukan, dengan 3 kali cibukan pengambilan air ya. Ya tamat madu min kullin minha tsumma yastangsiku afdalu minal fasli bainahuma. Yang mana masing-masing cidukan tersebut nanti digunakan untuk berkumur, kemudian langsung digunakan untuk memasukkan air ke hidung, menyedot air ke hidung, itu lebih utama dibandingkan memisah antara keduanya ya. Jadi mengambil air 1 kali, pengambilan 1 kali itu untuk berkumur dan istingsak, berkumur langsung istingsak, habis itu ngambil lagi berkumur istingsak, ngambil lagi berkumur istingsak. Itu lebih utama dibandingkan mengambil berkumur, mengambil berkumur, terus kemudian mengambil lagi beristingsak, ambil lagi istingsak, ambil lagi istingsak. Nah, berarti lebih bagus 3 kali cibukan langsung
berkumur dan istinsak. Begitu. Daripada 6 kali cibukan, 3 kali berkumur, 3 kali istinsak. Ya. Kesunahan wudhu yang selanjutnya adalah nomor 5 ya. Wa mashu jami'ir ra'si. Ya. Mengusap keseluruhan kepala. Tadi kan wajibnya adalah mengusap sebagian kepala. Nah, kalau seluruhnya bagaimana? Ini sunnah. Sunnah mengusap keseluruhan kepala. Wa fi ba'din nusakhil matni, dalam sebagian redaksi kitab ya, kitab matan yang selain takrib atau selain Fathul Qorib ya, itu bahasanya wasti'abur ra'si bil mashi. Bahasanya adalah wasti'abur ra'si bil mashi, meratakan kepala dengan usapan ya. Kalau di sini mengusap seluruh kepala ya. Mashu jami' ra'si. Redaksi lain isti'abur ra'si bil mashi, meratakan kepala dengan usapan. Amma mashu ba'di ra'si fawajibun kama sabaqo. Adapun mengusap sebagian kepala, maka hukumnya wajib sebagaimana keterangan yang telah lewat dalam fardunya wudu itu kan, wajib mengusap sebagian kepala. Kalau seluruh kepala ini sunnah. Cara mengusap seluruh kepala itu dari tangannya, kedua tangan dibasahi, kemudian ambil dari depan, kemudian tarik ke belakang sampai ke belakang hampir tengkuk itu, kemudian ditarik lagi ke depan kembali ke awal gitu, terus kemudian ambil air lagi kayak begitu ya, kayak begitu sampai 3 kali. Itu yang paling bagus ya. Walau lam yarid naz'ama ala ra'sihi ya. Apabila orang yang berwudu tersebut itu tidak menginginkan mencopot sesuatu yang ada di kepalanya. Di kepala itu kan biasanya ada kopiah, ada surban ya, yang diundel-undel itu. Nah, kalau nggak ingin melepasnya, itu bagaimana? Jika tidak ingin melepas sesuatu yang ada di kepalanya, min imamatin wa nahwiha, dari semacam surban yang dipakai di kepala itu dan sesamanya seperti kopiah, kamala bil mashi alaiha, maka sempurnakanlah dengan cara mengusap imamah dan sesamanya tersebut, surban dan kopiah tersebut. Jadi bukan rambut atau kepalanya ya, yang diusap adalah yang ada di kepala, gak apa-apa. Kemudian lanjut wa mashu jami'il udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Kesunahan wudhu yang selanjutnya adalah mengusap seluruh telinga. Seluruh kedua telinga ini diusap rata semuanya ya. Baik bagian luarnya zahirihima wa batinihima, dan bagian dalamnya. Dengan menggunakan air yang baru ya. Dengan menggunakan air yang baru. Berarti mengusap kedua telinga ini enggak wajib, tapi sunnah ya. Mengusapnya dengan menggunakan air yang baru, min ghairi balalir ra'si, yakni selain basah-basah bekas basuhan kepala ya. Harus ngambil air lagi, habis membasuh kepala kan tangannya masih basah biasanya. Nah, ini harus ngambil air lagi, air yang baru untuk membasuh, untuk mengusap telinga ya. Kalau menggunakan bekas basah-basah bekas kepala ya ndak dapat kesunahan ya. Wasunnatu fi kaifiyati maskihima ayyudkhila musabbihataihi fi somakhaihi. Kemudian
kesunahan di dalam tata cara mengusap kedua telinga. Cara mengusap kedua telinga itu sunahnya bagaimana? Itu ayyudkhila musabbihatahi fi somakhaihi. Orang yang berwudu tersebut memasukkan kedua jari telunjuknya itu dimasukkan ke lipatan-lipatan telinga ya. Lipatan-lipatan telinganya, lipatan-lipatannya yang bagian dalam itu dimasukkan seret mengitari. Terus wayudirohuma alal ma'atifi ya. Memasukkan, saya ulangi, orang yang berwudu tersebut itu memasukkan kedua jari telunjuknya ke lubang telinganya, kemudian memutar kedua jari telunjuknya itu kan kanan kiri ya, dari dua jari ya, ke lipatan-lipatan telinga yang ada di dalam itu agak lipat-lipat itu kan. Kenapa di sini bahasanya yudirohuma, keduanya, kedua telinga langsung, terus kedua jari-jari, karena tidak ada anjuran mendahulukan yang kanan atau mengakhirkan yang kiri, nggak ada, jadi bareng ya, karena bisa bareng, mudah bareng. Wa yumirru ibhamaihi ala zuhurihima. Setelah itu menjalankan kedua ibu jarinya di bagian luar telinga, di belakang daun telinga itu, yang bagian belakangnya, bagian luarnya, dari bawah ke atas gitu. Terus kemudian wayul siko kafaihi, kemudian menemukan kedua telapak tangannya, wahuma mablulatani, yang mana kedua telapak tangan tersebut itu basah ya, bil udhunaini, ditemukan dengan kedua telinga, diplek gitu. Jadi telinganya ditemukan dengan kedua telapak tangan, plek gitu. Istidharon, ini untuk meratakan biar lebih rata. Berarti caranya adalah yang pertama, jari-jari telunjuk dimasukkan ke lubang telinga, kemudian puter ke lempitan lekuk-lekuk telinga dalam itu, kemudian disusul dengan kedua ibu jari ini dijalankan dari belakang daun telinga sampai rata. Habis itu kedua telapak tangannya ditemukan dengan telinga plek gitu. Jadi betul-betul rata gitu ya. Dan ini tidak ada anjuran mendahulukan kanan, mengakhirkan yang kiri ya, bareng gitu. Kemudian kesunahan wudhu yang selanjutnya adalah wa takhlilul lihiyati al-kasati bi musallasatin minar rajuli. Tuh. Wa takhlilul lihiyati al-kasati bi musallasatin minar rajuli. Menyela-nyela jenggot yang tebal ya, dengan 3 cara baca ya, dengan titik 3 dari seorang laki-laki. Jadi kasah pakai sa titik 3. Nah, ini laki-laki jenggotnya tebal, sunah untuk menyela-nyela. Amma lihiyatur rajuli al khafifati wa lihiyatul mar'ati wal khunsa fayajibu takhliluhuma. Adapun jenggotnya laki-laki yang tipis dan jenggotnya perempuan juga banci wajib disela-sela, meskipun jenggot perempuan dan banci tersebut itu tebal ya. Kalau laki-laki hanya jenggot yang tipis, kalau perempuan baik tipis ataupun tebal wajib disela-sela. Kenapa ya? Karena jarang perempuan punya jenggot, itu jarang. Maka kalau ada jenggot meskipun tebal wajib disela-sela. Wa kaifiyatuhu ayyudkhila ar-rajulu asabi'ahu min asfalil lihiyati. Tata cara menyela-nyela
jenggot adalah seorang laki-laki tersebut atau perempuan yang punya jenggot memasukkan jari-jarinya dari bawah jenggot, kemudian di sela-sela sampai basah di dalamnya, kulit yang ada di bawahnya. Kemudian kesunahan wudhu yang selanjutnya adalah wa takhlilu asabi'il yadaini warijlaini, dan menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Jari-jari kedua tangan di sela-sela, jari-jari kedua kaki juga di sela-sela. Ini sunnah ya. In wasola alma'u ilaiha min ghairi takhlilin. Apabila memang air itu bisa sampai kepada jari-jari tersebut, jari-jari tangan dan jari-jari kaki tanpa disela-sela ya. Jadi kalau tanpa disela-sela airnya sudah sampai di situ, bisa sampai ke situ, berarti menyela-nyelanya itu sunnah ya. Fa ilam yasil illa bihi, apabila air tidak bisa sampai ke jari-jari tangan, ke jari-jari kaki kecuali dengan menyela-nyela, kal asobi'i al multafiti wajaba takhliluha, seperti jari-jari yang melekat ya, seperti jari-jari yang melekat, maka wajib untuk menyela-nyelanya. Jadi sunnah menyela-nyela jari-jari tangan, sunnah menyela-nyela jari-jari kaki. Ini apabila memang air bisa sampai ke jari-jari tangan dan jari-jari kaki tanpa disela-sela. Kalau seandainya air itu tidak bisa sampai ke jari-jari tangan atau jari-jari kaki tanpa disela-sela, maka menyela-nyelanya itu wajib, bukan sunnah lagi ya. Wa illam yata'ata takhliluha liltihamiha haruma fatkuha litakhlili ya. Kemudian apabila tidak bisa menyela-nyelanya, tidak bisa menyela-nyela jari-jari tersebut karena sudah menyatu atau mendarah dagingnya jari-jari tersebut sudah menyatu, maka haruma fatkuha litakhlil, haram untuk membelahnya karena untuk disela-sela ya, nggak boleh ya. Itu hukumnya haram karena apa? Menyakiti yang sudah, kalau dipaksa kan sakit nanti ya, haram. Kemudian wa kaifiyatu takhlilil yadaini bitasbiki, tata cara menyela-nyela jari-jari kedua tangan itu adalah bitasbik. Bitasbiki, tasbik itu ngapurancang. Ngapurancang itu menemukan sela-sela jari ke sela-sela jari yang lain. Jadi jari kanan dimasukkan ke sela-sela jari kiri ya. Dengan cara apa saja, yang penting modelnya jari kanan dimasukkan ke jari kiri, sela-sela jari kiri ya. Itu namanya tasbih ya. Entah dari dalam, sama-sama depannya, terus sama-sama belakangnya, sama aja. Warijlaini bi ayyabda'a bi khinsariyatihil yusra. Sedangkan tata cara menyela-nyela jari-jari kaki, kedua kaki itu adalah orang yang berwudu tersebut memulai dengan menggunakan jari-jari tangannya yang kiri ya. Menggunakan jari-jari tangan yang kiri, mulainya dari mana? Min asfalir rijli, mulai dari bawah kaki. Menggunakan jari-jari tangan kiri dari arah bawah kaki. Mubtadi'an bi khinsarir rijli al-yumna, dimulai pada jari kaki kanan. Dimulai pada jari kaki kanan. Jari
kelingking kaki kanan ya. Khotiman bihin soril yusra, dan ditutup dengan menggunakan kelingking kaki kiri ya. Berarti sunahnya menyela-nyela jari-jari kaki kiri adalah menggunakan kelingking tangan kiri dari arah bawah kaki dimulai pada kelingking kaki kanan, diakhiri kelingking kaki kiri. Itu ya. Itu adalah cara menyela-nyela jari kaki. Selanjutnya watak timul yumna min yadaihi wa rijlaihi. Kesunahan wudu yang selanjutnya adalah mendahulukan anggota kanan baik kedua tangan ataupun kedua kaki alal yusra, mengakhirkan anggota kiri ya dari kedua tangan dan kaki tersebut ya. Di kedua tangan kanan dulu terus kiri, jadi membasuh kedua tangan kanan ya, kanan terus kiri, kaki juga sama, kanan terus kiri ya. Ammal udwani alladzani yashulu ghusluhuma ma'an kal khuddaini ya. Adapun kalau dua anggota wudu yang mana keduanya itu yashulu ghusluhuma ma'an, mudah untuk membasuhnya sekaligus, kal khodaini seperti kedua pipi, fala yuqaddimu al yamina minhuma, maka orang yang berwudu tersebut tidak mendahulukan anggota kanan dari kedua anggota tersebut yang mudah dibasuh sekaligus ya, karena mudah menggunakan tangan langsung dibasuh pure, kanan kiri kan kena itu pipinya. Bal yutoharoni daf'atan wahidatan, tapi kedua anggota yang mudah dibasuh sekaligus itu ya, contohnya seperti kedua pipi itu disucikan sekaligus ya, keduanya langsung sekaligus bareng. Mungkin ini untuk selanjutnya di pertemuan yang akan datang ya, di materi yang akan datang. Ini sudah lumayan panjang. Jadi ada anggota-anggota wudu yang dianjurkan untuk mendahulukan anggota kanan dan ada yang tidak ya, yang bisa di dalam kondisi apapun itu bisa dilakukan dengan bersamaan, maka tidak ada kesunahan mendahulukan anggota kanan. Tapi kalau di sebagian kondisi itu tidak bisa mendahulukan anggota kanan, di sebagian kondisi lain itu bisa bareng, maka ini dianjurkan untuk mendahulukan anggota kanan. Kayak tangan itu kan kadang bisa dia kalau dicelupkan itu kan bisa bareng langsung kanan kiri, tapi kalau modelnya pancuran apalagi ngambil air sendiri nyiduk itu kan nggak bisa, tangan kiri nyiduk, tangan kanan yang dibasuh, tangan kanan nyiduk, tangan kiri kan itu kan susah untuk membasuh bersamaan. Maka karena ada kondisi-kondisi seperti itu disunahkan untuk mendahulukan anggota kanan ya. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.